Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemimpin desa untuk penduduknya dan untuk cintanya. Satya terdiam dan mengingat terakhir kali ia mengingatkan Raju untuk tidak pergi melaut. Namun Satya yang merupakan tandal atau kepala desa tidak bisa menepati janjinya, hingga ia harus tetap melaut, hingga akhirnya Raju tidak kembali untuk sekian lama. Kenangan terlintas begitu saja saat Satya melihat laut luas di hadapannya. Berulang kali ia berharap kalau Raju akan datang, namun harapannya selalu pupus hingga ia memutuskan untuk mencari laki-laki lain untuk menikahinya. Murali adalah calon yang akan menikahi Satya yang dicarikan oleh keluarganya karena Satya merasa putus asa, Raju tidak pernah kembali. Pertemuan keluarga pun dilakukan. Murali begitu kali pertama melihatnya langsung merasa jatuh hati, begitupun keluarganya. Hingga ia meminta pendeta untuk bisa langsung mencarikan hari baik untuk pernikahan mereka. Namun dari dalam hati yang paling dalam, Satya tetap merindukan Raju. Satya pun akhirnya memberitahu Murali tentang Raju yang menghilang di laut ketika bernelayan. Satya terdiam dan mulai menceritakan pada Murali siapa Raju sebenarnya dan ia berjanji akan tetap menikahi Murali. Satya yang berasal dari desa Srikakulam harus pergi ke Machilesam, pelabuhan Gujarat, memiliki kontrak untuk mencari ikan selama 1 bulan penuh di laut. Mereka, para nelayan yang hidup di kapal, harus terbiasa selama 1 bulan untuk tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka di darat. Dan kali ini Raju ikut bersama kapal tandel atau kepala desa bernama Sida. Semua merasa ketakutan kali ini saat mereka bertemu dengan kapal perompak yang tiba-tiba naik ke kapal mereka dan menginginkan ikan-ikan mereka yang sudah ditangkap oleh rombongan Sida. Dengan cepat Sida memohon untuk tidak diambil semua ikan hasil tangkapan mereka. Namun para perompak itu tidak peduli. Mereka mengangkat semua ikan-ikan tersebut. Raju yang sibuk menghubungi Satya segera menghentikan kegiatannya dan membantu para teman-temannya dengan menyerang mereka. Satya yang sangat senang berhasil dihubungi Raju membuatnya selalu tersenyum. Ia tidak tahu kalau Raju menelpon sambil menyerang para perompak itu, hingga mereka sangat ketakutan dan memilih untuk pergi dari kapal Raju. సిగ్నల్ కంటే మాట్లాడకుండా నువ్వు ఎక్కువ సిరాకు. జట్టికి పోనీ దద్దా. Kemudian Raju meminta Sida untuk mengendalikan kapal mereka menuju dermaga. Dengan senang hati Sida menuruti perintah Raju yang telah menyelamatkan mereka semua. Pelabuhan Gujarat. Dengan senang hati Raju turun dari kapal dan segera membersihkan tubuhnya dan tidak meninggalkan sedikit pun handphonenya yang ia gunakan untuk berkomunikasi. Karena di pelabuhan ini sinyal sangat baik dan mereka bisa menghabiskan banyak waktu untuk berbincang melepaskan rindu mereka hingga nanti pertemuan tiba. Satya berdoa dengan sangat khusyuk karena hari ini Raju akan kembali dari Gujarat dan bertemu dengannya. Sementara Raju sendiri yang baru saja kembali dari tugasnya segera berlari menemui Satya yang sudah menunggunya. Keduanya saling tersenyum ketika kembali bertemu. Raju membawa Satya berlari mengelilingi pantai sebagai pengobat rasa rindunya dan membawanya ke mercusuar, tempat di mana mereka biasa melepaskan rindu. Satya dan Raju sangat senang karena akhirnya bisa kembali bertemu setelah sebulan lamanya mereka terpisah. Keluarganya pun yang tahu hubungan mereka sangat menyetujui hubungan tersebut. Banyak hal yang mereka lakukan bersama sebelum Raju kembali melaut. Raju terkejut ketika melihat Sida menenggak minuman keras dalam dosis tinggi. Ia mendekati Sida dan bertanya kepadanya. Sida dengan wajah yang sangat sedih menceritakan kalau beberapa nelayan berhenti mencari ikan di area Mumudu karena tempat tersebut dijadikan tambang pasir. Karena para koruptor telah menyuap untuk mendapatkan izin pemerintah. Sida pernah memohon untuk meninggalkan tambang pasir itu karena ia tahu hal itu bisa membuat buruk keadaan, bahkan bisa membuat tenggelam desa mereka.
Namun para kontraktor tersebut malah menghina dan merendahkan Sida beserta orang-orang penduduk Srikakulam yang memiliki bahasa dan dialek yang sedikit berbeda dengan orang-orang pendatang itu. Mendengar hal itu, Raju tidak banyak membuang waktu. Ia mendatangi para kontraktor yang ada di tambang pasir itu dan memberikan mereka pelajaran. Hingga mereka meminta maaf untuk semua penghinaan yang dilakukannya. Raju yang merupakan anak dari Tandel sebelumnya meminta mereka tidak lagi menginjakkan kaki di desa Munugudu yang masih satu kawasan dengan Srikakulam. Karena ia tidak mau daerah mereka diinjak-injak. Mereka pun menurutinya dan masyarakat yang ada di tempat itu pun kembali melaut untuk mencari sumber mata pencarian mereka. Sida memutuskan untuk mengangkat Raju sebagai Tandel meneruskan dirinya karena ia menilai Raju pantas menerima itu semua sama seperti ayahnya. Perayaan pun digelar untuk pengangkatan Raju sebagai Tandel. Semua masyarakat memenuhi lapangan desa mereka dan mulai berdoa, bernyanyi dan menari bersama sebagai wujud syukur mereka terhadap dewa yang selalu mencukupi kehidupan mereka. Namun di tengah kemeriahan itu, Chandra, kakak perempuan Satya, malah bertengkar dengan suaminya dan menghinanya di hadapan putri mereka. Chandra mengatakan pada Satya kalau Satya pun akan mengalami hal yang sama bila menikah dengan Raju yang tidak memiliki penghasilan yang baik. Hingga Chandra seringkali meminta suaminya terus bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Satya mulai berpikir perkataan yang dilontarkan Chandra kepadanya, namun ia yakin kalau Raju akan membahagiakannya dan bertanggung jawab untuk kehidupannya. Satya terkejut ketika ia terbangun dan melihat bendera berwarna merah telah berkibar di mercusuar. Hal itu menandakan kalau Raju dan rombongannya akan kembali berlayar mencari ikan. Persiapan pun dimulai, semua berdoa di atas kapal dan memohon keselamatan mereka ketika di laut nanti. Raju tidak juga lupa meminta doa kepada ibunya sebelum ia berangkat. Sang ibu yang mendengar suara putranya tersenyum dan selalu berdoa untuk bisa selalu memberikan keselamatan untuk putranya. Raju juga tidak lupa menelpon Satya untuk meminta izin kepadanya dan tidak lagi khawatir setelah 3 bulan telah mereka habiskan bersama. Dan sekarang sebulan harus terpisah. Namun tiba-tiba sinyal menghilang dan membuat keduanya bersedih dan harus menahan rindu. Chandra yang tengah tertidur terkejut ketika mendapatkan telepon kalau suaminya telah meninggal saat melaut. Semua berbondong-bondong pergi ke pantai untuk menyambut jenazah suami Chandra. Semua menangis ketika para jenazah itu datang. Salah satu dari nelayan yang selamat mengatakan kalau tiba-tiba ombak besar datang dan menyapu kapal mereka, menyebabkan perahu mereka hancur dan nelayan-nelayan itu tidak selamat. Chandra terdiam dan tidak bisa lagi menangis. Ia benar-benar sedih. Satya yang melihat kesedihan di mata Chandra mencoba menghiburnya dan mulai berpikir keselamatan Raju di laut hari ini. Hingga ia seringkali mendatangi ibu Raju dan sangat ketakutan bila Raju memiliki nasib yang sama seperti kakak iparnya. Ayah Satya yang melihat kesedihan putrinya membuatnya terbangun dari tidurnya. Satya mencoba menanyakan kepada ayahnya mengapa ia tidak mau pergi melaut seperti yang dilakukan oleh para penduduk di desa mereka. Ayah Satya terdiam dan mencoba menceritakan kalau ia dan Veraya, ayah Raju, senang sekali mencari ikan di laut, bahkan mereka sangat menginginkan kedudukan sebagai Tandel di desa ini, hingga mereka melakukan persaingan secara sehat dan pergi mencari ikan bersama-sama. Namun ia sangat sedih ketika ia kembali dari laut mendengar kabar istrinya Saraswati meninggal dunia karena serangan jantung. Hal ini membuat terpukul ayah Satya hingga ia memutuskan untuk tidak lagi pergi melaut dan memfokuskan hidupnya merawat Satya. Ia mengungkapkan untuk Satya tidak menikahi Raju karena ia tahu resiko keduanya. Ia ingin putrinya menikah dengan pemuda yang bukan dari nelayan. Namun ia tidak memaksa dan hanya menyerahkan keputusan pada Satya untuk masa depannya. Satya sendiri mulai khawatir ketika Raju 36 hari baru menelponnya. Mendengar kekhawatiran Satya, Raju hanya tertawa, terlebih ketika ia kembali, ia segera memeluknya dan menceritakan apa yang terjadi pada suami Chandra. Raju berjanji akan selalu selamat ketika melaut. Seperti biasa, mereka menghabiskan waktu di mercusuar untuk melepaskan rindu. Tidak lupa Raju selalu memberikan Satya oleh-oleh. Satya sangat senang karena 3 bulan ke depan ia akan selalu bersama dengan Raju. Namun ia khawatir ketika waktu mendekati melaut hingga ia ingin sekali meminta Rajut untuk berhenti melaut. Hingga suatu hari ia mengemukakan semua kekhawatirannya dan meminta Raju untuk tidak lagi melaut. Lagi-lagi Raju mencoba menenangkan Satya dan mengatakan ia akan baik-baik saja. Raju berjanji tidak akan pernah meninggalkan Satya dan kembali dalam keadaan selamat.
Ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena ia juga sebagai tendal dari desanya yang hidup dan matinya hanyalah untuk penduduk desa. సంవత్సరం అంతా ఉంటే నేను నిన్ను ఏం చేసుకోవాలి రేపు తెల్లారి 7 గంటలకి స్టేషన్కి వచ్చి రేపు ఈ ఫోను ఉంచమంటావా అవునరా కొట్టుకో Satya kecewa saat melihat bendera di mercusuar berkibar. Ia dengan cepat mencoba untuk pergi ke pantai dan mencegah Raju untuk melaut. Raju sendiri tengah menyiapkan semuanya sebelum keberangkatan yang kali ini. Semua keluarga para nelayan pun berkumpul untuk melakukan ucapan perpisahan. Satya yang baru saja tiba membuat Raju terkejut. Satya marah karena ia tidak menepati janji untuk tidak pergi. Namun lagi-lagi Raju menjelaskan ia tidak bisa tidak pergi karena ia merupakan tandel. Dan ia menjanjikan kepulangannya kali ini akan menikahinya. Namun Satya menekankan bila Raju tidak kembali di waktu yang dijanjikan, ia akan menikah dengan orang lain. Raju terkejut namun lagi-lagi ia tidak bisa mementingkan dirinya sendiri karena 20 nelayan bergantung kepadanya. Satya tidak peduli dan memilih pergi, namun Raju lagi-lagi menenangkannya dan memeluknya meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Satya belum mengiyakan sampai kereta berjalan perlahan, tapi Satya masih belum mengiyakan hingga akhirnya Raju harus pergi meninggalkan Satya yang masih terdiam. Raju merasa sangat sedih melihat Satya seperti itu. Setiap telepon Raju tidak pernah diterima oleh Satya membuat Raju benar-benar memikirkan keadaan Satya. Namun dari dalam hati Satya, ia selalu mendoakan Raju untuk selalu dalam keadaan baik-baik saja. Chandra yang tahu Satya mendiami Raju mencoba membujuknya untuk mau menerima telepon Raju. Tapi Satya tetap pada pendiriannya untuk tidak berbicara sedikit pun pada Raju, bahkan ibu Raju membujuknya pun tidak berhasil. Hingga Raju yang merasa kesal mengucapkan Satya tidak akan pernah berbicara lagi padanya. Bukannya menerima telepon dari Raju, Satya malah memilih pergi dari ibunya dan Chandra yang tidak henti-henti membujuknya. Raju benar-benar kecewa menerima kekerasan hati Satya. Satya menyudahi ceritanya pada Murali. Ia mengatakan setelah Raju pergi, ia hanya bisa mengumpulkan sisa-sisa kehidupannya untuk menikah sesuai dengan keinginan ayahnya. Satya juga mengungkapkan kalau Raju bukan lagi bagian dari hidupnya. Murali yang tahu Satya masih mencintainya memberikannya waktu untuk pernikahan mereka sampai Raju datang. Sementara Raju sendiri tengah menghadapi badai bersama teman-temannya, Sida pun tidak bisa menangani hal ini. Semua bekerja keras untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Bahkan Raju sendiri berjuang menyelamatkan teman-temannya yang hampir saja terjatuh ke laut. Badai kali ini benar-benar sangat besar hingga membuat Raju mengambil keputusan untuk berputar arah. Namun keputusannya itu membuat kapal mereka dalam bahaya karena mereka melihat salah satu kapal kecil tidak terkendali hancur menabrak kapal mereka. Raju yang melihat hal itu membuatnya ingin melihat apa yang terjadi pada awak di kapal kecil itu. Teman-temannya mencoba melarang namun Raju tetap turun dan menyelamatkan salah satu awak kapal yang masih hidup dan tersangkut di jaring kapal. Raju dan teman-temannya bahu-membahu menolongnya sampai akhirnya ia berhasil membawanya ke kapal, walau kaki dari awak kapal itu sedikit terluka. Beberapa hari kemudian, secarik surat telah diterima Ibu Raju dari kantor RDO. Satya mencoba mendekatinya dan membaca surat tersebut. Ia terkejut ketika tahu itu adalah surat dari Raju. Ia membaca surat tersebut. Dalam surat itu Raju menceritakan kalau beberapa hari lalu kapal mereka terjebak badai besar dan 22 orang terluka, hingga mereka pun terjebak di Laut Pakistan. Pasukan Laut Pakistan membawa mereka ke pengadilan untuk memutuskan mereka nelayan atau teroris. Mereka memerintahkan semua nelayan dibawa ke penjara Pakistan sebelum pihak India datang dan memberikan mereka kebebasan. Semua keluarga nelayan yang mendengar kabar itu merasa sedih. Mereka hanya bisa menangis sementara di dalam penjara semua barang-barang pribadi mereka dilepaskan. Bahkan mereka tidak diizinkan menggunakan pakaian. Satya adalah wanita yang paling menyesal saat ini karena ia tidak pernah mau berbicara pada Raju ketika ia merajuk. Hingga saat ini Raju malah ditahan oleh pihak Pakistan. Ia hanya bisa teringat saat-saat indah yang pernah mereka lalui bersama. Begitu juga dengan Raju yang diingatannya hanyalah saat-saat indah bersama Satya. Di penjara mereka harus mengikuti peraturan di tempat itu. Mereka harus menghadapi Rakim, kepala narapidana yang ada di tempat itu.
Mereka dituntut untuk hormat kepadanya. Raju mencoba menahan mereka untuk tidak mengikuti perintahnya hingga akhirnya mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh Rakim. Bahkan ketika Rakim menghina India, mereka harus menahan kemarahan mereka. Setelah melakukan penghinaan itu, Raju dengan berani membersihkan semuanya. Melihat hal itu, para narapidana lain yang melihat hal tersebut mengatakan kalau Raju akan menyesali apa yang ia lakukan. Namun tidak untuk Raju, ia malah menantang mereka bahkan mengatakan kalau Pakistan akan hilang dari peta dunia. Rakim mencoba menikamnya, beruntung penjaga menyelamatkannya dan mengatakan kalau Rakim adalah seorang teroris. Ia pun dinasihati untuk tidak berurusan dengan 22 nelayan dari India yang tengah menjalani persidangan. Begitupun dengan Raju dan 21 nelayan lainnya, mereka dinasihati untuk tidak berurusan dengan Rakim yang sangat berbahaya di penjara ini. Satya yang baru ingat ada secari kertas berwarna pink mencoba membukanya. Namun lagi-lagi rasa ego yang tinggi membuatnya menahan, namun rasa penasaran membuatnya membuka kembali kertas itu. Ia membaca dan tersenyum hingga menangis. Ia benar-benar menyesali sikap kekanak-kanakannya yang membuatnya kini tidak bisa lagi bertemu dengan Raju. Namun keputusannya untuk menikah dengan Maruli harus membuatnya mengubur kembali penyesalannya itu. Beruntung Maruli laki-laki baik yang masih mau menunggu kedatangan Raju sampai mereka menikah nanti. Semua keluarga nelayan itu mulai berfoto dan mulai menuliskan surat untuk 22 nelayan yang dipenjara di Pakistan. Raju dan teman-temannya yang lain sangat menikmati membaca surat-surat itu. Terlebih Raju, ia menikmati melihat foto kebersamaan mereka yang terdapat Satya. Ia tahu Satya tidak menulis apapun, tapi bekas air mata yang menempel di kertas itu menandakan semuanya. Raju harus menahan kembali rasa rindunya. Rakim kembali mengganggu Raju dan teman-temannya. Kali ini ia menahan Kitu yang sudah 30 menit tidak kembali ke tempat mereka. Semua mencari keberadaan Kitu hingga akhirnya Kitu ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi umum. Raju dan keduanya mencoba menyadarkan Kitu tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Raju melihat satu benda tajam dan darah kental. Tak lama Rakim dan teman-temannya mendekati Raju sambil tersenyum mengejek. Raju lagi-lagi harus menahan emosinya terlebih ketika salah satu temannya memanggilnya. Namun dari tatapan Raju ia pasti akan membalas dendam kepadanya. Proses pertolongan dari pemerintah India masih berjalan. Mereka yang berada di daerah pelosok membuat mereka harus menghabiskan waktu lama karena pemerintah pusat berada jauh. Akibat mereka ditahan, persediaan uang mereka pun menipis dan membuat semua pedagang tidak mengizinkan mereka berhutang kepadanya. Satya sangat sedih melihat hal itu hingga ia mencoba meminta pertolongan pada Murali. Ia mengatakan ingin pergi ke Gujarat dan mengambil upah para nelayan yang ditahan selama 7 bulan. Namun Satya yang sudah tiba di kantor tersebut malah dihina karena dianggap mengganggu kepala nelayan Gujarat. Padahal Satya melakukan hal yang benar, mengambil hak yang dimiliki oleh 22 nelayan. Satya memutuskan untuk tidak pergi dari tempat itu sebelum bos di Gujarat itu memberikan hak 22 nelayan yang ditahan selama 7 bulan. Semua nelayan yang ada di tempat itu hanya bisa menonton termasuk bos di tempat tersebut. Ia bahkan mengejek Satya tidak akan tahan karena ia tetap akan menahan hak mereka. Namun setelah beberapa hari para nelayan yang tahu hal itu ikut berunjuk rasa dan menghentikan semua pekerjaan mereka menuntut hak 22 nelayan Srikakulam. Tindakan itu menjadi viral karena semua wartawan datang dan menyebarkannya di semua media komunikasi. Hingga mau tidak mau bos nelayan Gujarat mengeluarkan hak 22 nelayan itu. Satya dengan cepat membagikan uang tersebut kepada semua keluarga nelayan. Mendapatkan uang tersebut mereka sangat bersyukur dan berterima kasih pada Satya karena mereka tidak lagi kelaparan. Begitupun 22 nelayan yang ada di penjara merasa sangat senang karena keluarga mereka akan baik-baik saja. Pembelaan mulai dilakukan oleh pihak pemerintahan India. Perdana Menteri India mulai menemui Presiden India dan pemerintah Pakistan akan membebaskan mereka pada tanggal 15 Agustus. Satya segera mengabari semuanya. 22 nelayan yang tahu hal itu merasa sangat senang dan mulai merayakannya. Mereka menari dan bernyanyi merayakan kebebasan mereka. Satya merasa sangat senang namun ia merasa sangat sedih juga karena itulah hari pernikahannya dengan Maruli seperti janjinya pada Maruli. Chandra mencoba menggodanya namun Satya dengan tegas berbohong padanya kalau cintanya pada Raju telah pupus ketika Raju memutuskan untuk pergi melaut. Chandra benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh adiknya, bahkan ia mampu bermain sandiwara memakan semua makanan yang ia tidak suka untuk membuktikan ia tidak berbohong. Padahal dalam hatinya ia menangis terlebih ketika mendengar kalau pendeta telah memutuskan hari pernikahannya dengan Maruli tanggal 2 September ini.
Kabar pernikahan itu pun didengar oleh Sida dan kedua nelayan lainnya. Namun Sida yakin tetap Raju yang akan menikahi Satya. Persidangan kebebasan mereka pun telah ditetapkan tanggal 15 Agustus, tapi tiba-tiba penahanan mereka ditahan tanpa dipahami oleh 22 nelayan itu. Petugas meminta mereka tetap ditahan hingga akhirnya Satya tahu hal itu dilakukan karena keputusan pemerintah India yang mengatakan Kashmir adalah daerah India. Hingga gejolak kembali timbul, semua polisi Pakistan memperketat penjagaan terlebih ketika mengawal mobil penjara itu. Hingga tiba-tiba mobil mereka dihentikan dan meminta mereka keluar. Namun penjaga mencoba menahannya hingga akhirnya orang-orang Pakistan itu tahu kalau orang-orang di dalam mobil tersebut adalah orang India. Mereka pun mengamuk dan mencoba membakar habis bus tersebut hingga Raju terpaksa mencegahnya. Ia berjuang keluar dari bus tersebut dan menyelamatkan teman-temannya. Perkelahian pun terjadi. Raju membawa teman-temannya pergi dari tempat itu di bawah pimpinan prajurit. Namun kekuatan massa lebih besar dibandingkan prajurit hingga mereka menyerah dan pasrah dengan apa yang terjadi dengan 22 nelayan itu. Pemimpin penjara itu pun juga pasrah dengan mereka hingga saat malam ia terkejut ketika melihat Raju dan 21 nelayan lainnya datang kembali ke penjara mereka. Raju mengatakan mereka tidak akan kabur dari tempat itu karena mereka tidak melakukan kesalahan hingga tidak ada alasan untuk mereka melarikan diri. Satya pun sangat sedih karena ia tidak lagi menerima kabar dari Pakistan hingga ia mencoba menghubungi semua pihak yang terlibat. Bahkan ia harus pergi ke Delhi. క్యాన్సిల్ అయిన మా వాళ్ళు రిలీజ్ ఆర్డర్ ఏంటండి ఏమైనా చేయాలి అంటే ఆవిడే చేయగలరు. Murali yang tulus mencintainya dengan senang hati menemaninya sampai ke Delhi. Namun setibanya di Delhi untuk bertemu dengan pihak terkait sangatlah tidak mudah. Hingga tiba tanggal 15 Agustus, 22 nelayan itu belum juga mendapatkan kebebasan mereka. Raju memutuskan untuk mengirim kabar para penduduk untuk tidak menunggu mereka dalam waktu dekat. Minimal mereka harus bersabar selama seminggu atau 10 hari. Raki mulai membentuk kekuatan untuk memberontak. Ia menghasut teman-temannya sesama narapidana untuk membenci 22 nelayan India. Mereka pun menerima hal itu dengan memberikan penghinaan kepada pihak India. Namun Kuti mulai membangkang. Ia mengibarkan bendera India di tengah-tengah penjara itu. Hal itu menimbulkan kemarahan Rakim dan teman-temannya. Rakim mencoba menyerang Kuti yang tengah menghormati benderanya di hari kemerdekaan India 15 Agustus. Raju dengan cepat melindunginya dan mencegah mereka merobohkan bendera India yang sudah berkibar. Rakim tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia menyerang Raju. Kali ini Raju tidak diam saja, ia membalas perlakuan mereka hingga perkelahian pun terjadi. Dan kali ini semua penjaga mulai menutup semua pintu penjara untuk mencegah mereka melarikan diri. Rakim telah berhasil dikalahkan. Kali ini Raju mulai diserang oleh petugas karena dianggap berbuat onar di dalam penjara. Raju hanya bertahan tanpa menyerang balik mereka, bahkan ia menyempatkan diri untuk bersembahyang menghormati hari kemerdekaan negaranya. Kepala penjara datang dan memberikan Raju nasihat, namun Raju malah mengatakan ini adalah kemerdekaan India. Hingga kepala penjara itu marah dan mengurung mereka kembali. Kepala penjara itu tidak mau Raju dan yang lain selalu menciptakan masalah hingga kebebasan mereka tertunda. Hingga ia harus memberikan hukuman pada Raju sebagai efek jera kepadanya. Raju yang dipisahkan penjara oleh pihak Pakistan selalu berharap bisa bebas dan bertemu Satya. Sementara Satya yang masih di Delhi terus berusaha mendapatkan kebebasan untuk Raju. Hingga tiba-tiba salah satu petugas menelpon Satya dan memberikan teleponnya pada Raju. Mendapatkan telepon tersebut Raju menangis, namun lagi-lagi ia tidak mau berbicara karena ia tahu Satya masih marah kepadanya dan tidak lagi mau berbincang padanya. Satya yang mendengar hal itu hanya bisa menangis tanpa mengucapkan sedikit kata-kata. Ia mendengar semua penyesalan Raju di hari terakhirnya sampai akhirnya telepon tersebut dimatikan oleh Raju. Satya terdiam dan terus menangis menyesali apa yang telah ia perbuat. Padahal rindu yang ia punya sangat besar sampai sesak rasa di dadanya. Pihak keluarga Maruli mulai melakukan protes dengan apa yang dilakukan Satya untuk Raju, namun Maruli mencoba untuk memberikan mereka pengertian. Chandra pun mencoba memberikan pengertian kalau pernikahan mereka akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Namun tiba-tiba Satya mengucapkan pernikahan mau ia lakukan esok hari.
Permintaan Satya pun dikabulkan. Ia menggunakan pakaian pengantin dan menghentikan mobil pihak pemerintah. Usahanya pun berhasil. Ia diminta masuk dan menemuinya. Mereka berbincang dari hati ke hati, namun lagi-lagi pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena sedang dalam keadaan memanas. Ia berjanji akan mengurus semuanya. Satya menelan pil kecewa pergi meninggalkan tempat itu. Pihak pemerintah berjanji sebelum tanggal 2 September ia akan memberikan penduduk desa kabar baik. September 2 madam. Satya mulai mempersiapkan pernikahannya, namun kali ini ia berkata jujur ia sangat takut dan masih memikirkan Raju pada Chandra. Ia sangat menyesal telah bersikap kekanak-kanakan dan mementingkan egonya. Chandra yang mendengar hal itu memintanya terus berdoa dan mengharapkan keajaiban pada dewa. Kebebasan kini telah diterima oleh Raju dan teman-temannya. Mereka diizinkan untuk mengambil barang-barang pribadi mereka. Dengan bahagia mereka menerimanya, termasuk Raju yang begitu bahagia mengambil handphone miliknya. Pemimpin penjara mengawal ketat mereka untuk mengeluarkan mereka dari tempat itu. Keputusan kepulangan pun diumumkan. Semua orang yang ada di penjara itu mulai dikeluarkan satu persatu setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Satya, Chandra, dan Maruli menunggu mereka dari seberang perbatasan sampai akhirnya nama Raju dipanggil. Satya memutuskan untuk pergi. Chandra menghargai keputusan adiknya dan meninggalkan perbatasan itu bersama-sama. Pemimpin penjara itu sangat senang melihat kebebasan 22 nelayan. Namun tiba-tiba salah satu dari nelayan itu tidak dikeluarkan karena data tidak ada. Semua teman-teman Laksman merasa bingung hingga petugas mengatakan kalau identitas Laksma tidak mereka terima selain 21 nelayan itu. Semua pihak yang terkait segera memeriksa kembali nama Laksman, begitupun juga Raju. Ia yakin ada kesalahan dan memohon pada mereka untuk memberikan mereka keadilan. Laksman diminta untuk mengerti dan bersabar. Ia menangis dan mengatakan kalau ia tidak memiliki kartu identitas diri hingga ia tidak terdaftar dalam nama-nama pembebasan itu. Namun Raju mengatakan bila mereka 22 nelayan, maka 22 nelayan harus dibebaskan hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke penjara. Namun pemimpin penjara menasihatinya untuk tidak egois dan pergi meninggalkan tempat itu. Lagi-lagi Raju tidak mendengarkannya, ia malah duduk di tempat itu dan membuat Sida memohon untuk pergi dari tempat itu dan mengatakan kalau Satya akan menikah dengan pria lain. Kabar tersebut dianggap angin lalu oleh Raju hingga akhirnya ia percaya melihat undangan dari tangan Sida. Raju menangis melihat undangan itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Langkahnya lunglai karena harapannya telah pupus. Ia yang hanya mau bersama Satya kini tidak akan mungkin terwujud. Semua yang ada di perbatasan itu terdiam melihat kesedihan di mata Raju. Raju malah menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya Satya kecewa. Sida menguatkan Raju dan mengatakan kalau Satya adalah wanitanya dan ia wajib mendapatkannya. Mana sentir sikpote. Ketik kotad. Mira nevel seplet. Ala కుంగిపోకురా. Namun Raju malah memutuskan untuk kembali ke penjara bersama Laksman. Ia akan bebas bersama Laksman. Pemimpin penjara terus membujuknya dan mengatakan bila pukul 12 tiba, ia tidak bisa menolongnya lagi. Namun Raju tetap pada keputusannya. Bila ia datang bersama 22 nelayan, maka ia pulang bersama 22 nelayan pula. Akhirnya semua memahami prinsip tandel yang dimiliki oleh Raju, hingga pemimpin penjara memohon kepada pihak India untuk mengurus semua ini. Pihak India pun mencari jalan untuk bisa membebaskan Laksman yang tidak memiliki kartu identitas penduduk. Mereka bergerak semua karena setelah jam 12 malam mereka tidak bisa membebaskan Laksman dan Raju kembali. Akhirnya semua pihak terkait di pemerintahan bergerak untuk mengurus semuanya, hingga di 1 jam terakhir surat identitas tersebut keluar dan Laksman bisa dibebaskan. Namun jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat waktu India, namun pemimpin penjara Pakistan menggunakan waktu Pakistan yang menunjukkan 11.55 hingga ia meminta pintu itu dibuka. Semua bersorak termasuk Laksman. Raju sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada pemimpin penjara yang banyak menolongnya. Mereka bersorak gembira ketika semua bisa pulang ke kampung halaman mereka. Kereta yang membawa Satya dan Maruli telah tiba. 30 menit sebelum menikah, Satya menatap Maruli dengan berkaca-kaca. Ia menatap arah mercusuar melihat bendera tidak lagi berkibar. Ia tahu artinya kalau Raju telah tiba di desa mereka.
Tapi tiba-tiba Maruli mengatakan kalau ia tidak bisa menikahi Satya karena ia tahu cintanya hanya milik Raju. Hingga ia memutuskan untuk memberikan tiket pesawat pada Raju agar ia bisa lebih dulu tiba di desa mereka. Bahkan tanggal pernikahan yang dicarikan adalah tanggal pernikahan untuk Satya dan juga Raju. Mendengar hal itu Satya menangis haru. Ia tidak salah memilih Maruli sebagai pria yang sangat baik hati dan menerimanya apa adanya. Satya tersenyum dan mengucapkan banyak terima kasih pada Maruli untuk semua pengorbanannya. Maruli mengizinkan Satya untuk menemui Raju yang telah menunggunya di mercusuar. Raju yang ada di tempat itu hanya diam dan menanyakan pesta pernikahan Maruli dan juga Satya. Namun Satya mencoba menjelaskan kalau Maruli membatalkan semua pernikahannya dan ia memintanya menikah dengan Raju. Satya pun menangis meminta maaf untuk sikap kekanak-kanakannya. Raju tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Ia memeluk Satya dan berjanji tidak akan membuat Satya menangis lagi dan film pun selesai.